Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sela Rizky Nurmala, NPM 0719011911, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan. Di sini saya akan membuat video penjelasan cara SPSS untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Non-Parametrik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dewi Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian dua soal. Soal yang pertama yaitu menggunakan uji perluasan median dan soal yang kedua menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk yang pertama yaitu uji perluasan median. Uji perluasan median ini sangat penting digunakan untuk menentukan apakah K kelompok saling bebas. Ukuran tidak harus sama, ditarik dari populasi yang sama atau dari populasi yang bermedian sama. Variabel yang dikaji itu sekurang-kurangnya diukur dalam skala ordinal. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu uji dua sampel yang penting digunakan untuk melihat apakah dua sampel independen telah ditarik dari populasi yang sama atau dari populasi-populasi yang mempunyai sebaran yang sama. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu tadi dengan menggunakan uji perluasan median. Di sini ada soal dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara penghasilan keluarga per bulan dengan jumlah sepeda motor yang dimiliki. Dalam hal ini, penghasilan keluarga dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu penghasilan kurang dari 2 juta, penghasilan antara 2 juta sampai 3,5 juta, penghasilan antara 3,5 juta sampai 5 juta, dan penghasilan lebih dari 5 juta. Dalam penelitian ini digunakan 50 responden. Jumlah sepeda motor yang dimiliki masing-masing keluarga disajikan pada tabel berikut. Di sini ada tabel dengan penghasilan keluarga kurang dari 2 juta ada 0, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 0. Kemudian yang berkategori 2 juta sampai 3,5 juta itu ada 2, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1. Kemudian yang 3,5 juta sampai 5 juta ada 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 2. Dan yang lebih dari 5 juta ada 0, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 4, 2, 2. Nah, di sini kita harus membuktikan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan dengan taraf signifikansi 5%. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, menentukan hipotesis penyelesaiannya. Di sini H0 berarti tidak ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan. H1-nya ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan. Kemudian keputusan ujinya, jika nilai ASIM SIG lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai ASIM SIG kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, langkah yang selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal nomor 1 itu menggunakan cara SPSS. Jadi kita harus membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian pada variable view, itu kita mendefinisikan terlebih dahulu jenis variabelnya. Untuk variabel yang pertama yaitu jumlah sepeda motor dengan measure-nya ordinal, dan variabel kedua itu penghasilan keluarga per bulan. Dengan value-nya kita ubah, yaitu value yang pertama itu value 1 labelnya kurang dari 2 juta, value 2 labelnya 2 juta sampai 3,5 juta,
value 3 labelnya 3,5 juta sampai 5 juta, dan value 4 itu labelnya lebih dari 5 juta. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu pada data view kita isikan sesuai dengan data yang ada pada soal tadi, yang ada pada tabel. Di sini penghasilan keluarga per bulannya karena tadi sudah diganti ya dengan value 1, 2, 3, dan 4, jadi kita ubah, jadi kita isikan datanya dengan 1, 2, 3, 4 sesuai dengan jumlah sepeda motor yang ada pada data di tabel. Nah, setelah itu kita langsung klik pada Analyze. Kemudian kita klik Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan kita pilih ke Independent Sample. Nah, di sini variabel jumlah sepeda motor kita pindahkan ke Test Variable List, dan penghasilan keluarga per bulan kita pindahkan pada Grouping Variable. Kemudian pada Define Range ini kita isikan minimumnya 1 dan maksimumnya 4. Lalu kita pilih Continue. Nah, pada test type ini kita centang pada bagian median. Lalu pada option kita klik pilih Descriptive, lalu klik Continue dan klik OK. Didapatkan output seperti berikut. Di sini pada tabel Descriptive Statistik, variabel jumlah sepeda motor itu N-nya 50, median-nya 1,68, standard deviation-nya 0,891, minimumnya 0, maksimumnya 4. Kemudian pada variabel penghasilan keluarga per bulan, N-nya 50, median-nya 2,52, standard deviation-nya 1,111, minimumnya 1, dan maksimumnya 4. Pada tabel frekuensi, di sini ada penghasilan keluarga per bulan, jumlah sepeda motor, mediannya. Lalu pada tabel tes statistik itu diperoleh N50, median 2, chi-square-nya 0,463 pangkat B, DF-nya 3, dan asimsik-nya 0,927. Nah, nanti yang akan kita gunakan pada kesimpulan, jadi untuk menarik kesimpulan kita lihat pada asimsik-nya ini, yaitu 0,927. Berdasarkan dari perhitungan SPSS yang telah dilakukan, diketahui bahwa asimsik-nya yaitu 0,927. Nah, dari keputusan uji tadi, karena asimsik-nya 0,927 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, karena H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan. Jadi terbukti. Kemudian soal yang kedua, ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Soalnya adalah selama ini animo masyarakat bahwa kualitas pembelajaran SMA negeri lebih baik daripada SMA swasta. Suatu penelitian mengambil 16 SMA negeri dan 12 SMA swasta diukur kualitas pembelajarannya dengan menggunakan sebuah instrumen yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan. Skor tertinggi 100 dan terendah 0. Data hasil penelitian sebagai berikut. Yang SMA negeri itu ada 76, 68, 90, 78, 84, 85, 77, 69, 89, 81, 72, 68, 70, 71, 80, 63. Kemudian yang SMA swasta 78, 67, 60, 61, 80, 65, 57, 66, 62, 63, 70, 76. Di sini kita akan menyelidiki apakah animo masyarakat tersebut benar dengan taraf signifikansi 5%. Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, langkahnya yang pertama yaitu menentukan hipotesis penyelesaiannya.
Di sini H0 tidak ada perbedaan kualitas pembelajaran antara SMA negeri dengan SMA swasta. H1-nya ada perbedaan kualitas pembelajaran antara SMA negeri dan SMA swasta. Kemudian yang kedua, langkahnya yaitu menentukan keputusan ujinya. Jika nilai asimsik lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kemudian jika nilai asimsiknya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, langkah selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu pada variable view kita definisikan variabel-variabelnya. Yang pertama ada variabel nilai kualitas pembelajaran dengan measure-nya nominal, dan variabel yang kedua ini ada jenis SMA dengan value-nya, yaitu pada value 1 kita labeli dengan SMA negeri, dan value 2 kita labeli dengan SMA swasta, lalu kita klik OK. Kemudian pada data view kita masukkan data yang ada pada soal nomor 2 tadi yang ada di tabel. Karena pada jenis SMA tadi sudah dilabeli dengan 1 untuk SMA negeri dan 2 untuk SMA swasta, maka di sini untuk data view-nya kita inputkan 1 untuk SMA negeri dan 2 untuk SMA swasta. Lalu nilai kualitas pembelajarannya kita inputkan dari tabel yang ada pada soal nomor 2 tadi. Setelah itu kita klik Analyze, lalu non-parametric test, legacy dialogues, kemudian di sini to independent sample. Nah, nilai kualitas pembelajaran kita masukkan ke kotak tes variable list, dan jenis SMA kita masukkan ke grouping variable. Nah, define grupnya ini, grup 1 kita masukkan 1, dan grup 2 kita masukkan 2, lalu klik continue. Kemudian pada option kita pilih deskriptif dan missing values-nya exclude case test by test, lalu continue. Nah, di test type ini kita centang pada Kolmogorov-Smirnov, lalu kita klik OK. Nah, akan didapatkan output seperti berikut. Pada tabel deskriptif statistik, untuk variabel nilai kualitas pembelajaran N-nya 28, jenis SMA juga 28. Untuk variabel nilai kualitas pembelajaran MEA-nya 72,36, standar deviation-nya 8,970, minimum 57, maksimum 90. Nah, untuk variabel jenis SMA itu MEA-nya 1,43, standar deviation-nya 0,504, minimumnya 1 dan maksimumnya 2. Lalu pada tabel frekuensi di sini ada frekuensi dari jenis SMA dan nilai kualitas pembelajaran. Didapatkan N SMA negeri 16, SMA swasta 12, dengan totalnya adalah 28. Nah, di sini pada tabel tes statistik diperoleh Kolmogorov-Smirnovnya 1,582. Kemudian asimsiknya 0,013. Nah, dari tabel tes statistik ini kita dapat menyampaikan kesimpulan, menarik kesimpulan dengan memperhatikan asimsiknya. Asimsik to tail yang diperoleh yaitu 0,013. Dari perhitungan SPSS yang sudah dilakukan, diperoleh asimsiknya yaitu 0,013. Berdasarkan keputusan uji, karena 0,013 lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kualitas pembelajaran antara SMA negeri dan SMA swasta.
Demikian video penjelasan tentang langkah-langkah penyelesaian uji perluasan median dan uji Kolmogorov-Smirnov beserta soalnya menggunakan cara SPSS. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.